Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran mapel fisika. Video ini akan membahas tentang energi cahaya dan panas matahari. Sekarang kita akan menjelaskan pengertian cahaya. Apa itu cahaya? Cahaya adalah jenis energi. Ini adalah bentuk radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang dapat dideteksi oleh mata manusia. Ini adalah bagian kecil dari spektrum elektromagnetik dan radiasi yang dilepaskan oleh bintang-bintang seperti matahari. Hewan juga bisa melihat cahaya. Studi cahaya, yang dikenal sebagai optik, adalah bidang penelitian penting dalam makna fisika modern. Ketika cahaya mengenai benda buram itu membentuk bayangan, cahaya adalah radiasi elektromagnetik yang menunjukkan sifat gelombang dan partikel. Cahaya ada dalam paket energi kecil yang disebut foton. Setiap gelombang memiliki panjang gelombang atau frekuensi. Mata manusia melihat setiap panjang gelombang sebagai warna yang berbeda. Pelangi menunjukkan seluruh spektrum cahaya tampak. Warna-warna terpisah, bergerak dari tepi luar, biasanya terdaftar sebagai merah, oranye, kuning, hijau, biru, nila dan ungu. Warna lain hanya dapat dilihat dengan kamera atau instrumen khusus. Panjang gelombang di bawah frekuensi merah disebut inframerah, dan lebih tinggi dari ungu disebut ultraviolet. Berikut ada beberapa sifat-sifat cahaya. Cahaya dapat merambat lurus. Contohnya adalah ketika kita memegang senter kemudian menyalakan ke arah depan, maka yang terjadi cahaya merambat lurus sesuai arah yang kita inginkan. Cahaya dapat dipantulkan. Contohnya adalah ketika kita bermain-main di siang hari dengan membawa sebuah cermin spion, kita arahkan ke datangnya sinar matahari lalu kita coba mengarahkannya ke segala arah, maka yang terjadi ada sebuah cahaya yang terpantul dari sinar matahari tersebut. Cahaya dapat menembus benda yang bening. Contohnya adalah ketika kita melihat ke atas rumah yang memakai genteng dari kaca bening, maka cahaya sinar matahari dapat masuk tanpa terhalang karena genteng terbuat dari kaca bening. Cahaya dapat dibelokkan atau dibiaskan. Contohnya adalah jika kita berenang dan meletakkan sebilah tongkat ke dalam air yang terkena cahaya matahari dari atas, maka tongkat tersebut terlihat lebih besar dari ukuran yang sebenarnya. Berikut adalah beberapa contoh cahaya. Contoh cahaya yang setiap hari kita lihat, misalnya cahaya matahari. Ini merupakan contoh terbaik untuk energi cahaya, yang merupakan sumber energi cahaya alami. Cahaya matahari memanaskan bumi dan membuat makhluk hidup bertahan. Ini menyeimbangkan ekosistem dan dunia akan hancur tanpanya. Energi cahaya dapat dikonversi menjadi energi kimia ketika tanaman menyerap energi cahaya. Tanaman mengubahnya menjadi energi kimia untuk nutrisi mereka sendiri. Energi cahaya juga dapat diubah menjadi energi panas ketika misalnya matahari memanaskan baju hitam atau dinding bata di luar. Selain matahari, ada banyak contoh lain benda-benda yang bisa memancarkan cahaya seperti lilin yang menyala, lampu kilat, api, bola lampu listrik, lampu minyak tanah, bintang dan benda bercahaya lainnya, dan lain-lain. Masing-masing bertindak sebagai sumber cahaya. Sekarang kita akan membahas apa itu panas matahari. Energi panas matahari merujuk pada energi yang berasal dari matahari dalam bentuk panas. Proses utama untuk menghasilkan energi panas dari matahari adalah dengan radiasi matahari, di mana matahari memancarkan cahaya dan panas ke ruang angkasa. Energi ini kemudian mencapai bumi dan dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Salah satu cara paling umum untuk memanfaatkan energi panas matahari adalah melalui panel surya atau kolektor surya. Panel surya mengubah radiasi matahari menjadi energi listrik melalui proses fotovoltaik, sementara kolektor surya memanfaatkan panas matahari langsung untuk memanaskan air atau udara. Penerapan energi panas matahari memiliki banyak keuntungan, termasuk sebagai sumber energi yang bersih dan terbarukan. Selain itu, dapat membantu mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan mengurangi emisi gas rumah kaca yang menyebabkan perubahan iklim.
pemanfaatan energi panas matahari telah berkembang pesat sebagai solusi energi ramah lingkungan dan berkelanjutan dalam menghadapi tantangan krisis energi global. Manfaat panas matahari. Manfaat energi matahari. Energi matahari memiliki berbagai manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya sebagai sumber penerangan alami, pengering pakaian, sumber tenaga surya, kendaraan bertenaga surya, membantu proses fotosintesis pada tumbuhan, serta produksi vitamin D yang penting bagi kesehatan manusia. Melalui teknologi panel surya, energi matahari ini dapat dikonversi menjadi energi listrik sebagai sumber energi alternatif yang ramah lingkungan. Energi matahari juga berperan dalam pertumbuhan tanaman, hewan, serta proses adaptasi terhadap lingkungan. Pemanfaatan panas matahari. Listrik tenaga surya. Salah satu manfaat energi matahari adalah pembangkit listrik tenaga surya, PLTS. Teknologi tersebut memanfaatkan panel surya untuk menangkap sinar matahari, kemudian mengubahnya menjadi energi listrik melalui efek fotovoltaik. Listrik tenaga surya bermanfaat karena sebagai sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan dan mampu mengurangi biaya penggunaan listrik. Selain itu, lokasi yang dijangkau dapat masuk hingga ke wilayah terpencil sehingga memungkinkan distribusi energi yang lebih terdesentralisasi. Sumber penerangan. Energi matahari berperan sebagai sumber penerangan bagi manusia. Bayangkan saja, dunia tanpa sinar matahari tentu akan gelap gulita. Jika dibandingkan dengan penerangan yang diberikan oleh lampu, cahaya matahari tentu lebih baik. Terlebih, lampu masih membutuhkan listrik untuk menyalakannya. Untuk itulah manfaat dari adanya teknologi panel surya. Manusia dapat memanfaatkan sumber penerangan alami pada saat siang hari serta cadangan energi untuk lampu di malam hari. Pencegahan terhadap kanker. Beberapa riset terbaru menunjukkan bahwa energi matahari dapat membantu mencegah risiko terjadinya kanker. Vitamin D dalam jumlah yang cukup dapat memperkuat kondisi tulang dalam tubuh, sehingga meminimalisir risiko kanker. Namun, paparan sinar matahari terlebih dapat meningkatkan risiko kanker kulit, melanoma, dan kanker kulit lainnya. Nah, itu tadi beberapa penjelasan tentang cahaya dan panas matahari. Sekarang kita perhatikan video contoh ilustrasi berikut. Aduh, panas banget suhunya nih sahabat MLab. Oh, ternyata Max lagi di samping matahari. Kamu tahu kan matahari? Matahari itu selain sebagai pusat tata surya, matahari menjadi sumber energi yang ada di bumi. Aduh, panas banget, Max nggak kuat. Max balik dulu ya ke bumi ya. Energi matahari adalah energi terbarukan yang artinya energi ini dihasilkan dari sumber alami yang tidak akan habis. Matahari memberikan banyak manfaat bagi kehidupan kita sehari-hari loh. Cahaya dan panas dari matahari dapat diubah menjadi energi listrik. Untuk mengubah energi matahari menjadi energi listrik, kita membutuhkan plat logam yang biasanya diletakkan di atas rumah agar dapat menyerap panas matahari. Panas matahari bisa digunakan secara langsung maupun disimpan dengan cara dipindahkan ke media lain. Penyimpanan panas ini akan digunakan pada malam hari untuk keperluan listrik di rumah atau gedung. Listrik yang didapat dari energi matahari juga dapat digunakan untuk penerangan jalan umum, menggerakkan mobil listrik tenaga matahari, hingga pembangkit tenaga surya loh. Nah, ada dua cara untuk mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Cara pertama dengan menggunakan teknologi fotovoltaik. Jadi, kita harus punya solar cell atau solar fotovoltaik dulu sahabat. Solar cell ini dibuat dari bahan semikonduktor yang dapat mengubah sinar matahari menjadi energi listrik. Proses perubahan ini disebut efek fotovoltaik. Efek fotovoltaik ini ditemukan pada tahun 1839 oleh seorang fisikawan muda asal Perancis bernama Edmond Becquerel.
Terus, cara kedua dengan menggunakan concentrate solar power atau tenaga surya terpusat. Cara kerjanya adalah cahaya matahari akan terefleksi ke cermin yang berbentuk seperti parabola, lalu suhu panas terfokus ke satu titik yang berbentuk pipa panjang, kemudian suhu panasnya akan terkirim ke sistem daya yang akan memutar turbin dan menggerakkan generator. Di generator inilah energi matahari diubah menjadi energi listrik terbarukan. Kalian ada yang suka mandi air hangat? Nah, selain dapat diubah menjadi listrik, energi matahari dapat diubah sebagai pemanas ruangan dan pemanas air dengan menggunakan sistem forced hot air atau FHA. Dari situlah kalian bisa menikmati segarnya mandi air hangat tanpa harus repot memasaknya lebih dulu. Nah, sahabat MLab, walau matahari itu panas, tapi matahari punya banyak banget loh manfaatnya. Coba sebutin. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran ini dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dari video pembelajaran ini.